kebanyakan hanya berpikir untuk sekelompok orang saja, untuk dia saja. Nah, kalau udah mulai aku yang terlalu tinggi tentang membangun itu, dia mungkin menikmati hal itu, tapi tidak sedikit orang yang akan memikirkan hal itu. Jadi kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan itu perlu memikirkan jangka yang sangat panjang. Kemudian dalam membangun juga perlu analisis, kemudian yang strategis. Jadi artinya dianalisa dulu. Ya, ini banyak kakak-kakak kalian yang melakukan penelitian sekarang untuk tugas akhir. Banyak yang akhirnya nggak paham lah. Ya kan, misalnya analisa ini. Banyak yang terpaku saja. Kenapa? Nggak paham dengan bahasa itu tadi. Menganalisa itu, misalnya kita mengembangkan Bukit Tinggi menjadi kota wisata. Faktor-faktornya adalah, ya kan, satu, keunggulannya adalah memiliki setidaknya ada 5 objek unggulan yang akan dijadikan sebagai kekuatannya. Kemudian peluangnya Bukit Tinggi bertempat di antara dari Medan ke Jakarta, Pekanbaru ke Padang dan segala macam. Dia tempat wisata dari kita harus begini segala macam. Itu peluangnya. Kemudian tantangannya adalah masyarakat Bukit Tinggi adatnya sangat kuat atau agamanya adatnya sangat kuat. Jadi ini perlu menjadi tantangan untuk mensosialisasikan bagaimana cara Bukit Tinggi supaya lebih maju. Kemudian apalagi tantangan. Kemudian kelemahannya misalnya Bukit Tinggi pohonnya nggak banyak, jadi nggak adem, atau Bukit Tinggi susunan rumahnya nggak rata-rata, itu kelemahannya terlalu padat. Kemudian ruang parkirnya sempit, kemudian air bersihnya kurang, misalnya itu kelemahannya. Ini kenapa perlu ini apa? Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau memang air kurang, cari sumber air. Kalau tidak, bagaimana solusinya supaya ada air. Kemudian rumahnya berat, bagaimana caranya kita sebagai apanya? Kalau perlu bikin dusun, kalau perlu bikin tempat parkir basement. Kalau di Spanyol itu Anda akan temukan mobil orang parkir depan rumah. Karena hampir semua rumah itu basementnya itu di bawah tanah. Jadi kalau ada jalan, sampingnya ada lubang, masuk di bawahnya itu orang parkir. Makanya nggak kelihatan mobil. Nah, itu bisa dilakukan karena apa? Semangat masyarakatnya sama. Ya kan? Kemudian keunggulan, kekuatan, kelemahan tadi, apa lagi dua lagi? Peluang sudah tadi. Ada satu lagi berarti. Treatness. Sudah coba tuh. Treatness itu hampir sama dengan treatmentnya apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita misalnya sudah tahu peluangnya, keunggulannya, kekurangannya, kemudian apa yang akan kita lakukan, itu baru kita bikin satu analisa. Oke, what next? Ya kan, apa saja yang harus dilakukan untuk melihat kalau kurang yang banyak tadi itu bagaimana caranya supaya ini bertahan, ya kan? Kenapa banyak residensi usaha itu nggak bertahan lama? Kita contoh aja dulu, Bagaryong misalnya. Batu Sangkar itu kalau pemerintahnya aware dengan kehebatan Bagaryong, kan tinggal tambah. Nah, bikin restoran yang bagus, bikin satu mungkin tempat bermain anak yang luar biasa. Jadi orang akan ingat. Atau kalau perlu bikin satu bioskop besar di situ atau apa, atau teater, atau kalau satu kelompok tari besar seperti di Prambanan itu ada namanya grup tari yang dia background tarinya itu adalah Candi Prambanan itu. Nah, itu biayanya kalau nggak salah satu orang 350.000 itu nonton tari itu. Tari itu 10 menit aja kita nonton kita bikin. Nah, ketika kita ngantuk, hebatnya Malaysia, permainan tarian itu di perjalanan itu, kalau api itu mau dia bikin api besar, jadi orang mau penonton itu terbawa, walaupun dia kan berbahasa Jawa. Nama acaranya itu namanya berbahasa Jawa.
Jadi banyak orang memang nggak ngerti gitu. Tapi ketika ada kejutan-kejutan di dalam musiknya, gitu keras, kan? Kemudian apinya keluar atau panahnya entah di mana letaknya gitu. Jadi itu yang bikin orang tetap excited. Kemudian view yang diperkembangkan di belakang itu karena dia jadi permanen, itu orang bikin orang bertahan. Jadi itu sebabnya dia laku. Maka yang sebetulnya harus bikin konsep seperti itu juga. Oke. Kemudian fokus. Jadi kan kadang-kadang ketika membangun satu destinasi itu, ya kan, ada juga yang nggak fokus. Kenapa? Karena ketika membangun itu orientasi yang membangun itu tentunya yang bekerja dibayar. Tapi yang mengeluarkan anggaran kadang-kadang pengen juga dapat sesuatu gitu. Itu yang menyebabkan fokus itu jadi berkurang. Jadi fokus itu memang timnya itu memang harus fokus dalam mengerjakannya dan membuat satu regulasi agar ini tetap terperhatikan, ya kan, agar terpantau, terawasi. Kemudian komprehensif dan terintegrasi. Jadi strategi yang berupaya untuk mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Jadi intinya apapun yang dibuat dampaknya memang harus ada yang kuat kepada dampak ekonomi dan dampak sosial. Jadi kalau dampak ekonomi itu kalau begitu ini ramai, tentunya banyak sekali yang diuntungkan di hotel, restoran. Ketika yang dua ini saja, orang luar dapat juga karena dia bikin sayur di situ, ya kan? Orang matu ada peyo karena bikin sakar di situ. Orang berkumpul banyak juga dapat karena kerupuknya di situ. Ini dapat dari penginapan, dapat dari yang penjual kan. Kayak sebelumnya itu kan kebanyakan dari Pariaman, dari Agam, dan dari Pasaman, sulaman-sulaman itu. Siapa yang menjual? Orang biddingnya yang menjual, iya kan? Orang blognya yang menjual. Kayak gitu, jadi intinya itu yang dampak ekonominya. Dampak sosialnya, kalau kita itu memang positif negatifnya ada. Yang negatif dari dulu adalah apapun yang dari luar dia bawa ke sini, dan itu biasanya bisa saja ditiru oleh orang lain atau wisatawan lain. Itu negatifnya, ya kan? Pasang-pasang di luar nikah itu banyak yang datang tuh begini. Kawin enggak, dua jam enggak, nikah enggak, tapi cari hotel yang mahal juga tinggal sekamar. Seperti itu yang banyak, itu negatifnya. Kemudian ya kalau namanya radio wisata, orang pacaran mesti banyak. Tinggal lagi pengelola begini itu bikin satu regulasi bahwa tak boleh duduk ujung-ujung bersama, kan? Tidak boleh berpelukan di jalan atau jalan segala macam. Etika adat itu perlu dibikinkan regulasinya supaya terpelihara orang tingginya dari kerusakan yang dilakukan oleh wisatawan dari luar. Itu kalau wisatawan Indonesia mungkin hampir sama adatnya, pasti ada rasa saling menjaga. Tapi kalau dari luar lagi kan beda lagi. Kalau orang Eropa ke sini kan biasanya dia jalan pelukan sambil jalan, kayak gitu. Jadi kemudian ketika kita mempunyai strategi, tapi kita juga harus punya target, ya kan? Pembangunan jangka panjang itu perlu ada target-target. Misalnya tahun ini targetnya wisatawannya kunjungannya menjadi 120.000 orang. Tahun depan harus menjadi 2 kali lipat, ya kan? Bagaimana cara untuk bikin dia jadi 2 kali lipat? Ya kuncinya di tahun pertama itu, ya kan? Servisnya yang baik, parkirnya tidak memeras orang, ya kan? Harganya juga memuaskan, harga yang bersaing. Kemudian hotelnya juga begitu. Kemudian di pelayanannya, ya kan? Sampai makan paginya dan segala macam. Dia kayak gitu. Begitu juga travel agentnya, begitu juga guide-nya, ya kan? Pedagangnya. Gitu. Itu kan gampang sekali itu viral itu. Makan nasi kapau, kena dia 200.000 orang. Itu akan berpengaruh, ya kan? Apalagi zaman sekarang hal positif bisa menjadi negatif. Ingat beberapa minggu Lebaran kemarin, pesisir selatan
ada yang mengatakan masuk masjid bayar, kayak gitu kan? Itu orang yang menegaskan. Itu kan yang menegaskan. Masjid itu sudah jelas-jelas di dalam area destinasi wisata. Kalau mereka itu bisa bayar, nanti orang bayar kamu gila dan dia. Nah itu yang dinegaskan. Zaman sekarang kayak gitu. Yang baik saja bisa negatif, apalagi yang tidak baik. Kayak orang Pekanbaru yang kena parkir depan Hotel Jogja ada 2.000 juga parkir di Hotel Jogja. Bukan di depan Hotel Jogja, maksud saya di samping itu kan ada parkiran itu bisa juga kena. Jadi nanti kalau saya bilang di Hotel Jogja, ada yang mengasumsikan saya bilang Hotel Jogja minta enggan jadi parkiran samping itu dia kena 200.000. Itu kan image negatif untuk satu daerah tujuan wisata. Nah, kayak Arau juga kemarin, ya kan? Marah semua orang, dinaikin dari tengahnya ke orang. Kemudian dipukulnya sopirnya. Jadi itu kan nggak bagus. Itu jelek sekali banyak akan berdampak ke kunjungan wisatawan berikutnya. Itu dampak negatifnya. Dampak yang lain, hati-hati juga yang mukul orang, karena akan datang orang yang mau dipukul juga di situ, ya kan? Oh, berarti ada orang bagas, ampun kan itu, kan kayak gitu. Ada orang yang seperti itu. Jadi itu perlu sekali dampak-dampak itu perlu diperhatikan, khususnya dampak sosial itu mau perlu menjadi perhatian kita. Kemudian target dan capaian tadi itu kenapa kan sebetulnya daerah tujuan wisata itu kan bisnis sebetulnya. Memang perlu kita menggambarkan targetnya. Jangan sampai ada kepala daerah yang menyampaikan, kita sudah ramai, tidak perlu lagi promosi. Itu kan salah itu, ya kan? Jadi mestinya harus ada tahun ini kalau hanya 200.000, tahun depan itu mesti mencapai 520 juta orang satu. Tadi kunjungan wisatawan itu. Kemudian kan nggak perlu lagi orang-orang kayak kita ini tamat kuliah harus merantau. Tapi kalau seandainya daerah ini sudah cukup menjanjikan untuk Anda tetap di sini, bekerja di sini, bekerja di sini, kan nggak perlu merantau, ya kan? Saya dulu ketika saya usia ada, dalam hati itu yang tinggal itu hanya merantau saja. Hukumnya merantau. Setelah saya merantau sekian tahun, saya pulang, ternyata tetangga saya di kampung hidup bertutur. Dia usahanya di kampung saja. Dia bertutur itu langsung saya berpikir, kayaknya nggak patut saya merantau, ya kan? Kalau hasilnya di kampung lebih baik. Terima kasih. Oke, jadi itu yang saya rasakan dulu. Saya merantau jauh-jauh ke Jogja. Saya pulang kampung tetangga saya, dia ada usaha kecil di kampung beli konsumen. Jadi kadang-kadang orientasi atau terpasang di otak kita harus merantau itu karena harus dihapuskan juga. Kalau kita bisa memanage hidup di sini dengan jauh lebih baik, kenapa harus merantau? Kecuali kita tak punya potensi, ya kan? Tidak punya kita peluang. Peluang itu kan cukup besar sebetulnya. Begitu. Selanjutnya ada yang merupakan tadi yaitu mengidentifikasi potensi itu dan kapasitasnya. Jadi kalau misalnya kita punya potensi tinggi ini yaitu Ngarai Siano, ya kan? Ngarai Siano cukup kayak itu saja kan tidak. Apa yang kurang misalnya tempat makan yang layak. Kalau tinggi ini sebetulnya kalau untuk banyak wisatawan paling sulit itu adalah masalah makan, ya kan? Kalau orang Jakarta ini misalnya dia harus makan di Bukit Tinggi, paling tahan dia 3 hari. 3 hari dia makan di sini, setelah itu saya lewat dari, ya kan? Ada apakah ada pilihan? Ada, tapi karena kita wisatawan itu kan nggak mau makan pinggir jalan. Sebetulnya ada pilihan.
kayak Pejadelia itu. Tapi kan sebenarnya kan Pejadelia itu nggak ada di restoran, ada aja di pinggir jalan, ya kan? Nah itu yang nggak ada yang mau bikin satu restoran yang konsepnya tanpa santan, makanan-makanan yang nggak kayak dari Sunda atau dari Jawa gitu. Perlu restoran kayak gitu. Itulah tuh salah satu kekurangan lagi lebih tinggi, ya kan? Kenapa kita bicara lebih tinggi? Karena kita lagi lebih tinggi. Udah sih, orang lebih tinggi lu kan, awas ini bahasa dari itu kan. Oke. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi kebutuhan dari sebuah pengembangan itu, ya kan? Apa lagi yang dibutuhkan? Kalau gitu seperti yang saya bilang tadi, lapangan parkirnya nggak ada, itu kan perlu kita identifikasi berapa kita butuh sebetulnya. Sehingga saya libur kemarin itu tidak sedikit orang yang tidur pinggir jalan, parkir mobil di situ, tidur di situ. Makanya SPBU lebih ramai dari hotel, ya kan? Karena dia bisa mandi di situ, dan tidur di situ. Makanya SPBU itu ada peraturan di SPBU, ada tempat sholat, harus ada tempat belanjanya. Nah itu gunanya. Nah artinya Bukit Tinggi perlu berpikir sekarang bagaimana menambah hotel, ya kan? Kemudian bagaimana menambah restoran, kemudian bagaimana menambah lapangan parkir. Nah itu perlu. Nah jadi kalau ada orang akam, jadi mana orang akam, ya kan? Orang akam ini kan juga ada yang nggak suka bikin perluas, ya kan? Nah itu yang salah. Harusnya dibuat saja biar gampang dibangunnya. Yang penting itu jangan kita sibuk dengan batas daerah, tapi kita harus sibuk apa yang kita dapatkan dari dampak berkembangnya satu daerah. Saya ingat ketika Bandara Soekarno-Hatta itu masuk ke provinsinya Banten, nah, ya, Cengkareng itu. Nah, ada orang yang kata itu, kenapa? Orang yang kata nggak bisa rugikan. Dia kata tapi kalau kayak bisa pakai Cengkareng, ketinggi berapa luas itu sudah tinggi, orang mampu, ya kan? Ganti jadi tinggi, orang pakai kecil. Nah, ini adalah hal-hal yang nggak penting dirugikan dari itu. Oh bayangkan kalau Bukit Tinggi ini misalnya sampai Tanjung Malang aja lah, ke sananya sampai Matul, ke ujung sananya sampai Kota Baru misalnya, ke bawah sampai Perempuan misalnya, menjadi kota Bukit Tinggi. Oh kan luar biasa. Malah daerah akan gampang sekali untuk membudgetkan, apa yang mau dibangun, mau dimanakan, ya kan? Saya nggak bisa bayangkan jalan Bukit Tinggi ke Perempuan itu akan indah sekali jadinya karena dikelola oleh kota. Ya kan, kemudian akan tumbuh penginapan yang alami, atraksi-atraksi yang lain, kemudian apalagi soal pengelolaan sampah, akan ada lagi yang mau sampah di jalan kebutuhan. Jika gitu, jadi perlu sekali ada satu perencanaan untuk bagaimana perlu satu strategi dan mengidentifikasi apa kebutuhan untuk pengembangan itu. Dan selanjutnya dalam satu pembangunan itu perlu juga ada satu pemantauan atau dari awal, jadi pantauannya dari awal ya kan, supaya kita nggak kebablasan. Kita bangun saja, terus tahu-tahu nanti rasa sih kalau bangun di situ, harusnya di situ. Nah itu makanya perlu ada satu pemantauan atau satu bahan kajian bagaimana membangunnya supaya ini sesuai dengan what you need in the future. Kedepannya kita butuhin seperti apa, ya kan? Kenapa sekarang orang kayak sekarang di Suragadang, ya kan? Suragadang itu masjid di bawah tanah ini dia terkenal sebetulnya, ada sejarahnya. Sekarang dibongkar karena dia belasan masjid. Mana yang rugi itu adalah yang bersejarah dihilangkan. Bangun lagi masjid modern di situ, ya kan? Karena seperti itu, ini belum tahu menjadi yang terjitu yang betul sekarang. Nanti akan jadi masalah itu. Kenapa? Karena masjid itu dihukum tempatnya, tidak strategis tempatnya.
harusnya dipikirkan tempatnya mestinya di mana untuk semua terakomodir orang bisa sholat di situ. Ada tempat di sini, menurut saya yakin yang dari arah itu nggak tahu, ya kan? Satu masjid pas di perempatan jalan, perempatan itu perendaman di jalan. Simpang mana tuh di Serayu? Banyak lah simpangnya. Kayak gitu kan, masjidnya kan di box sekali. Intinya untuk masuk masjid itu orang yang seberang jalan itu susah karena ramai. Apa yang harus dilakukan sebetulnya? Memindahkan di situ ke tempat yang lebih longgar yang sebenarnya aku berdiri semua orang bisa di masjid. Kayak gitu harusnya. Jadi itu baru berbicara tentang masjid, ya kan? Jadi kalau membangun pariwisata itu seluruh aspek menjadi perhatian. Pariwisata itu memang kadang-kadang melibatkan banyak selain pemikiran dari aspek-aspek keekonomian, aspek pembangunan, aspek sosial dan sebagainya itu. Jadi memang mengajak kita benar-benar terlibat di situ jadinya. Nah, itu kalau pariwisata. Oke. Mulai. Oke, yang kelima itu menentukan peran, tanggung jawab, dan hubungan para peserta kunci strategi sejak ini. Jadi artinya kalau berbicara tentang strategi itu, pelakunya itu perlu menentukan perannya seperti apa, supaya tidak saling tumpang tindih, ya kan? Kata orang, kalau dalam berbicara itu kita sama dengan bertemu dengan seorang dokter, ya kan? Dokter gigi, ini penyakit dalam, kandungan, dokter beranak. Kalau kita datang sakit gigi, saya datang ke dokter beranak, apa kata dokter gigi beranak? Pak datang dokter tua, dokter gigi. Harusnya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang pariwisata, persoalannya ini pasti satunya. Oh, bisa menjalin tentang gigi, bisa Pak? Bisa jadi berapa jam? Bisa Pak, ya kan? Bisa membuat diskusi itu, bisa sih satu. Tapi apakah dia benar-benar bisa? Belum tahu. Dia mungkin tahu sedikit, dia belum tahu. Dia kayak gitu, itu yang dimaksud dengan menjelaskan perannya seperti apa. Di dalam rumah ini, kalau saya bilang besok kita akan jalan-jalan ke Amerika, bilang gitu kan? Kemudian siapa yang akan menjadi pemimpinnya? Nunjuk satu, ya kan? Apakah orang yang menunjuk betul-betul bisa? Belum tahu. Tapi karena maga ke Amerika, nah aku bisa tanya. Saya bilang, siapa yang dia? Saya. Siapa wakilnya? Saya. Macam gue. Siapa sekretarisnya? Saya. Apakah dia betul-betul sekretaris? Belum tahu. Belum tahu dia di bidangnya. Nah, itu yang penting sekali berbagi itu, ya kan? Kamu kalau di organisasi di kampung terlibat di organisasi apa? Ada enggak? Hah? Oh? Oh, ikatan mahasiswa? Oh, Sungai Batuang. Oke, sebagai apa? Humas. Ngerti tentang humas? Enggak kan? Ketuanya orang mana? Orang bawah jawab. Ngerti, bisa ada memimpin. Lain. Sekretarisnya ngerti dia tentang. Tahu beda ketua dengan sekretaris? Salah itu. Sekretaris bukan membantu. Sekretaris adalah motor organisasi. Nah ini, jadi kadang-kadang sama dengan kita bikin satu pengurus Karang Taruna. Sekarang apa saya pusat. Oh, sekarang aku adalah bendahara. Ini tidak disesuaikan dengan porsinya. Orang itu kelompoknya di mana? Saya kan di luar banyak sekali organisasi, ya kan? Sering itu. Saya ini karena mungkin belum mulai umur, kalau ada orang bikin organisasi begini-gini, saya setidak-tidaknya saya akan ditaruh di penasehat. Nah, gitu. Kenapa dia ditaruh? Apakah saya mampu? Belum tahu saya mampu. Tapi karena rasakan saja. Sekarang ada Pak, sekarang ada Bindari. Kan kayak gitu.
bahkan sampai pengurus masjid gitu, ya kan? Bagian dakwah ngaji bisa, ini bagian dakwah. Nah, banyak ya kayak gitu. Jadi mulai sekarang itu perlu sekali harus dari kitanya, ya kan? Ketika kita ditunjuk bendahara ya, kalau kita masuk ke bendahara kita harus tahu satu bagaimana mengelola uang, dua bagaimana menjadi seorang manajer tentang keuangan, gitu kan? Kan harus paham itu kan? Nah, baru kita terima jabatan itu. Oh sekretaris, oh darwis gitu. Dia harus mengerti tentang politik, dia harus mengerti tentang apa kerja ketua nanti, apa kerja ini segala macam. Sekretaris itu semuanya dari sekretaris sebetulnya. Ketua PBB itu sekretaris adalah ketuanya. Nah, begitulah kalau untuk satu destinasi itu perlu menentukan peran-peran orang yang akan terlibat di dalamnya. Apalagi kalau kita bicara tentang pembangunan, gitu kan, pembangunan destinasi. Oke. Yang terakhir adalah hubungan tingkat nasional. Siapa bisa yang lain? Ini sih. Saya saja ya, bisa jawab. Baca dulu nanti. Oke, yang terakhir hubungan tingkat nasional dan lokal. Oke, kalau kita membangun itu, ya kan, apapun yang kita buat, kalau kita berbicara data, itu memang, nah ini nggak bisa diwakilkan seperti agama. Kalau agama kalau kita sedekah, kan tidak boleh dibilang orang kalau kita sedekah, riba jatuhnya, ya kan? Tapi ketika kita bicara data, apapun yang kita bikin, kita keluarkan supaya orang tahu. Oh bukit tinggi ada yang tadi bukit tinggi di tengah kota, kan? Oh bukit tinggi ada danau, bukit tinggi ada kolam renangnya di tengah-tengah. Bukit tinggi pesantren itu ada kolam renang, misalnya. Dia apapun yang kita buat, hal-hal baru kita dia akan orang lain. Kita enam ke orang lain semuanya, agar semuanya tahu dan orang pada datang. Kan gitu. Oke, itu dia. Dan juga kalau perlu sampai tingkat internasional, kita menggaungkan bahwa apa yang kita punya itu apa kelebihannya, gitu kan. Jadi jangan sampai yang terjadi saat ini adalah yang sudah ada dibenahi, yang belum ada dibikin. Nah, itu yang terjadi saat ini. Jadi penting sekali kita memberdayakan yang sudah ada, mengelola yang sudah ada ke arah yang lebih baik, kayak gitu. Oke, bagi itu sekarang absen. Selamat tidak? Ada Pak.